Makanya saya meragukan kekristenan Pade, karena kalau Ya, Bapak bilang percaya Paulus atau silakan, percaya Yesus itu silakan, adalah salah. Orang tanggapi Kristen sesuai tidak data, percaya silakan. Paulus sebagai Tuhan. Yesus itu Tuhan. Paulus itu hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan kebenaran. Jadi kita tidak bisa membuat percaya Paulus atau percaya Yesus, tidak bisa. Kalau Bapak punya iman seperti itu salah. Itu berarti Bapak punya iman yang tidak benar. Imannya hanya orang Kristen itu percaya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Tidak ada lagi percaya Paulus atau percaya rasul-rasul lain. Tidak ada. Mereka itu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Dan itu Paulus itu bukan sekedar kata-kata dia semata-mata, tapi ilham dari Roh Kudus yang membuat dia menulis setiap kata-kata firman. Jadi kita tidak bilang apa percaya Paulus atau Paulus mengajarkan firman, menulis tentang firman, bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang harus kita percayai. Jelas ya Pak Dea? Jadi kalau Bapak punya iman masih begitu ragu-ragu, saya khawatir Bapak ini tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Bapak Gantian hanya ngomongnya. mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau percaya Yesus sungguh-sungguh tidak boleh membandingkan, karena Yesus tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Pak Dehe, Selamat. Yang harus buka dipercayai. mic-nya Pak Dehe. Gantian kita ngomongnya. Ya. Pertanyaan saya Pak Rudi, kata Pak Rudi, ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Tadi narasi Pak Rudi mengatakan bahwa ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus. Siapa yang bilang begitu? Lah Bapak tadi. Oh, saya bilang bahwa ajaran Yesus itu ajaran firman, Rasul Paulus juga mengajarkan firman, sama-sama mengajarkan kebenaran firman. Jadi tapi tidak bisa kita bilang kita percaya Yesus atau percaya Paulus, karena Yesus itu yang kita percaya. Kalau orang Kristen tidak percaya Paulus sebagai Tuhan, dia cuma sebagai alat, sebagai hamba yang mengajarkan kebenaran firman. Bisa jelas? Iya, saya mengerti. Lalu bagaimana pendapat Pak Rudi mengenai ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat, ajaran Paulus membatalkan hukum Taurat di Ajaran Efesus? Yesus datang Sebentar, untuk menggenapi saya jelaskan semua dulu datanya. hukum Bentar Pak Taurat. Rudi. Sebentar. Ya Pak Rudi, selesaikan dulu pertanyaan Pak Dehe-nya. Baru Sebentar, ngomong. Pak Rudi ya, saya jelaskan dulu datanya. Iya. Ya, kalau Bapak jelaskan data yang dikutip dengan tidak tepat itu biasanya cuma mencari untuk Pak Rudi, Anda pendapat bisa Bapak. bentar Pak Dehe. Pak Rudi, Anda bisa diskusi nggak? Dengarkan dulu Bisa, cuma pertanyaan asal orang, tidak pertanyaan boleh orang mengutip sampai data yang selesai tidak benar. dulu. Selesaikan dulu orang bertanya, baru kau jawab. Jangan orang bertanya kau juga ikut ngomong. Ya, karena pertanyaannya tidak jelas. Makanya Anda belum mendengarkan gitu. Jadinya nggak jelas. Andanya yang nggak jelas, bukan pertanyaannya yang nggak jelas. Pertanyaan orang belum selesai, Anda potong. Yang nggak jelas Andanya, bukan pertanyaannya. Oh, bukan. Dari tadi kan bertanya, kan dia kan bertanya antara Ya Paulus udah, dan Yesus. Saya sudah ya tahu. udah, selesaikan dulu pertanyaan Saya orang. sudah tahu Ya, pertanyaannya, pertanyaan orang, Pak. perhatikan dulu pertanyaannya apa, dia menjabarkan apa, baru kau jawab. Iya, saya sudah tahu Gantian pertanyaannya. Ya udah, kita perhatikan dulu. Saya belum tahu pertanyaannya. Saya sudah apa? tahu, Silakan, Pak karena Dehe. tadi sudah sampaikan. Ya sudah, saya nggak tahu apa pertanyaannya. Coba kita dengar dulu. Saya sudah dengar tadi, Pak. Saya sudah tahu pertanyaannya. Ya, sebentar Pak Itulah. Rudi ya. Biar saya jelaskan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi di Efesus 2:15 bahwa Paulus datang untuk hukum Taurat. Lalu Siapa yang coba baca ayatnya, Pak? Jangan Bapak bilang Paulus datang membatalkan. Dulu. Bapak baca, jangan Bapak jawab. narasi itu Bapak baca. Ya, lalu kata Paulus, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu dari mana Paulus tahu bahwa Yesus meninggal lalu semua hukum Taurat itu batal? Dari mana? Ya, Coba jelaskan. ini saya dengar ya. Data. Sudah selesai. Pakai data. Ya, pakai data. Silakan. Sudah selesai. Bapak punya bacaan itu tadi sudah selesai ya. Jadi, mengapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dengan Yesus mati, dia menggenapkan semua
hukum Taurat itu, di mana hukum Taurat itu sudah digenapi sehingga tidak berlaku lagi, maka disebut batal. Itu artinya sudah tidak berlaku karena sudah digenapi. Bapak bisa paham artinya? Apa maksudnya? Sudah dilaku. Hukum Taurat itu orang harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa dan sebagainya. Yesus sudah mati menghapus semua dosa manusia, maka tidak lagi berlaku hukum Taurat itu, maka disebut batal karena sudah tidak lagi perlu mempersembahkan korban penghapus dosa, karena Yesus sudah sebagai anak domba yang telah menghapus semua dosa umat manusia. Itulah yang disebut Rasul Paulus di situ konteksnya. Jadi kalau baca ayat itu lihat konteksnya, maksudnya apa? Ini maksud adalah maksud penyelamatan yang sudah selesai. Yesus berkata sudah selesai. Berarti sudah menyelesaikan tugas penyelamatan dengan sempurna, maka tidak ada lagi berlaku hukum Taurat. Karena sudah selesai, Pak Rudi, Taurat digenapi. Pak Rudi, Tidak ada Pak lagi Rudi, kamu penyembahan jawab kayak korban gitu, untuk keselamatan. membatalkan itu, menggenapi itu di mana? Itu tertulis di mana? Loh, ini saya menjawab pertanyaannya Pak D tadi, Ustadz Pei, bahwa tadi Iya, saya mengajarkan perhatikan menggenapi. saya perhatikan jawaban Anda. Yesus itu menggenapi, bukan membatalkan. Yang ditanyakan pada itu kenapa Iya. Paulus mengatakan bahwa Yesus membatalkan. Dengan matinya Mana datanya? maka itu membatalkan kan? Tadi kan dia baca ayat begitu. Ya mana? dengarkan. Kamu di mana? Di mana gitu menjelaskan yang membatalkan seperti dikatakan Paulus itu Yesus kapan membatalkannya? Dengarkan, makanya saya nggak maksud Paulus itu menjelaskan bahwa dengan matinya Yesus itu matinya hukum Taurat itu artinya sudah tidak berlaku. Itu kan sama dengan batal. Tidak berlaku kan? Artinya bahwa Asumsi kau berarti. Loh enggak, kamu yang tidak tahu karena dengan begitu Tertulis di orang tidak mana lagi kayak memberi gitu? korban persembahan untuk Tertulis pengampunan di mana dosa. kayak gitu? Karena dosa sudah diampuni. Tertulis di mana? Yesus sudah mengampuni segala dosa umat manusia Yang seperti di atas kamu kayu salib. katakan itu tertulis di mana? Apanya? Yang kamu katakan itu tertulis di mana? Loh yang tadi dibacakan oleh Pak D tadi, yang tadi dibacakan itu yang saya jelaskan. Makanya nggak ngerti gitu dia pertanyaannya Pak Dehe. Nah, itu yang tidak mengerti, itu yang pikirannya yang tidak paham. Makanya perhatikan Iya. pertanyaan Pak Dehe itu apa? Iya, Sudah, saya Gitu sudah loh. mengerti. Yang tadi dia sudah baca. Karena itu Yesus Aduh, telah aduh, menyelesaikan aduh, semua Pak tugasnya, Rudi, maka Pak Rudi, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak dosa saya- sudah diampuni. Kalau Iya, mau iya. percaya Yesus, dosanya Saya- diampuni. Tidak saya perlu pakai ikuti korban lagi untuk menghapus narasi- dosa. Seperti perjanjian lama di dalam Taurat itu, orang harus bawa korban untuk penghapusan dosa. Sekarang percaya Yesus, dosa sudah diampuni, sudah dihapuskan. Karena itu tidak Saya berlaku ikuti lagi hukum narasi Taurat Pak itu. Rudi. Pak Rudi, saya ikuti narasi Anda bahwa dengan meninggalnya Yesus, segala hukum Taurat batal. Betul? Tidak, itu konteksnya apa? Konteksnya konteks keselamatan penghapusan dosa. Bapak baca ayat itu harus baca. Itu masalah dengan penghapusan dosa yang sudah tidak berlaku. Karena orang Yahudi dengan hukum Taurat itu harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Sekarang di dalam Iya, perjanjian baru kita tidak pertanyaan perlu. berikutnya, Karena itu Pak Rudi. sudah selesai, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, maka sudah tidak berlaku lagi. Iya, Jadi itu yang saya jelaskan. Oke. Tapi saya tidak mau diskusi lebih lebar. Saya tadi masuk karena istilah Kristen ini saya mau luruskan seperti sebentar, apa yang Pak menjadi Rudi. judul. Seru. Pertanyaan saya, kapan Allah berfirman kepada Paulus, nanti ketika Yesus meninggal, kau sampaikan firmanku ini bahwa segala firman Tuhan Bapak akan ini batal. mengaku Kristen tapi Bapak punya Nah, pertanyaannya aneh. Bang, kita Kristen, kita harus baca kitab kita. Kapan Allah berfirman kepada Paulus untuk menyampaikan ayat ke Efesus 2:15 ini? Kapan Allah berfirman kepada Paulus? Ya. Karena Bapak di dalam kalau percaya gereja, surat-surat Rasul Paulus gimana, Pak? Tidak, saya tanya kembali dulu, Pak D. Sebentar, Pak. Nah, saya harus Karena tanya Bapak juga dulu, karena Bapak kalau bertanya begitu, Karena saya di meragukan dalam pertanyaan gereja, Bapak. di dalam Saya harus gereja boleh tidak bertanya pernah- juga. Kalau Bapak mengaku orang Sebentar Kristen, saya harus dulu. tanya juga Bapak dulu. Sebentar, Bapak ngomong sebagai lah. orang Kristen percaya nggak surat-surat Rasul Paulus itu adalah firman? Saya tidak percaya. Nah, karena itu Bapak perkataan bukan Paulus. Kristen. Saya Karena mengatakan dia Bapak datang bukan untuk Kristen. Bapak membatalkan hanya hukum menipu Taurat. sebagai Kristen. Karena kalau orang tidak bertolak, itu bukan Kristen, Pak. Itu Bapak hanya Iya, ngaku Kristen. makanya Bapak tidak makanya Bapak sungguh-sungguh dengar, Kristen. Bapak itu Gantian. hanya berbohong. Gantian Di ngomongnya. sini bahwa Bapak Kristen. Karena orang Kristen pasti Gantian. percaya surat Rasul Paulus adalah Ada.
Bentar, saya mute dulu. Bisa nggak gantian ngomong kita tuh, ya? Ngomong satu-satu, Pak Dehe ngomong. Habis itu baru kamu Pak Rudi ngomong. Gitu, gantian kita ngomongnya. Jangan nyerocos terus. Tuh tahu nggak kamu? Kumute itu. Mic kamu tuh kumute Pak Rudi. Makanya kamu nggak mau mendengarkan tapi nyerocos melulu gitu. Pak Rudi di ngomong terus dia. Oke ya, jadi saya kan tadi tanya Pak De untuk memastikan apakah dia benar Kristen. Sebab orang Kristen, orang yang percaya Yesus pasti meyakini bahwa surat-surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Kalau Pak De ini tidak meyakini, maka dia bukan Kristen. Dia hanya mengaku Kristen. Karena orang Kristen, semua orang Kristen di dunia percaya bahwa surat-surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Kalau bilang tidak firman Tuhan, ya jelas sudah tidak benar. Berarti Pak De ini hanya ngaku Kristen yang hanya muncul ke atas untuk dipakai untuk membantah ajaran Kristen. Padahal sesungguhnya dia bukan Kristen. Orang Kristen Pak pasti Rudi, percaya. Pak Tidak ada Rudi. orang Kristen yang tidak percaya surat Rasul Paulus itu bukan firman, Pak. Itu Pak yang saya Rudi. katakan. Kalau itu Pak berarti Rudi. sesat, ajarannya sesat itu. Itu sesat, bukan Gantian Kristen. Pak Rudi, gantian. Jangan ngomong terus. Pak Gantian Rudi. ngomong. Iya, Ngomongnya. harus saya jelaskan supaya Bapak ngerti. Karena Bapak bertanya sesuatu yang jelas sudah tidak menunjukkan bahwa Bapak itu Iya, punya nanti iman Pak kepada Rudi, Yesus. nanti Pak Rudi dijawab saja singkat, gak usah ngomong terus kayak perempuan ya. Unda, saya harus jelaskan supaya Gak usah jelas supaya ngomong Bapak terus. ngerti. Nanti bisa-bisa kau diomelin habis ini, bisa diomelin di rumah. Ada Jadi, yang ngomelin saya mau jelaskan bertanya, firman kok. Pak Rudi, kapan Allah berfirman kepada Paulus bahwa ketika Yesus meninggal dunia maka Paulus harus menulis di dalam kitab bahwa dengan matinya sebagai manusia maka segala hukum Taurat itu dibatalkan. Kapan Allah berfirman kepada Paulus? Itu Ya pertanyaan Allah saya. berfirman kepada Paulus dalam menulis surat-suratnya itu. Semua surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus Iya, di kepada mana? jemaat di Di mana itu? Galatia, Efesus, Enggak, pertanyaan saya Korintus, kapan? semua itu adalah firman dari Allah kepada Rasul Paulus untuk dituliskan. Dan itu tahun-tahunnya sudah ada. Kalau kita belajar kitab itu sudah ada. Kapan waktunya sudah Iya, ada. datanya di dalam Alkitab itu di mana bahwa Allah berfirman kepada Paulus, tulis ini Paulus. Itu pertanyaanku. Loh. Jangan kamu bodoh-bodohin orang Kristen. Nggak ada, Nggak boleh Anda itu. yang ngawur karena semua surat-surat Rasul Paulus itu adalah firman, ilham dari Anda Allah yang ngawur. kepada Rasul Paulus untuk Anda yang dituliskan. ngawur. Coba baca itu itu. Bapak yang ngawur karena Bapak tidak percaya Mana kepada datanya? kitab. Coba kau keluarkan datanya di mana? Mana Ya, datanya? karena Bapak tidak Mana percaya datanya sama bahwa kitab. Kalau Allah orang berfirman Kristen itu kepada percaya Paulus? firman Tuhan itu seluruh kitab perjanjian baru, baik yang ditulis Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, semuanya itu firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Ya bukan datang dari langit yang jatuh lalu kemudian langsung diambil, tapi itu firman Tuhan yang diilhamkan melalui Iya, kapan mereka untuk Tuhan menuliskan. berfirman Jadi ya semua yang kepada ditulis Rasul Paulus itu Paulus? firman yang telah diilhamkan oleh Allah untuk dituliskan Rasul Paulus. Jadi Bapak jangan tanya kapan ya. nggak Kapan ada kalau tanya kapan datanya ya sampai kamu, kapan Ini Pak Bapak ini Rudi. jawabannya. mau saya waktu aja atau kayak gimana nih? Apanya Iya, itu Pak? Mau saya waktu aja atau kayak gimana? Waktu apa? Ya waktu Pak Rudi. Gantian supaya ngomongnya saya- 3 menit gitu. Iya karena saya pertanyaan Pak D Enggak, ini karena aneh kamu nggak dan bisa tidak tenang, Pak menunjukkan Rudi. bahwa dia itu sungguh-sungguh percaya Kamu nggak kepada menghormati Yesus. lawan diskusi kamu gitu. Kalau kamu mau diskusi, saya kasih waktu aja 3 menit. Ya silakan aja, tapi saya ingin menjelaskan karena Pak D ini tidak sungguh-sungguh Ya Kristen. udah, Kalau dia mengaku kalau Kristen, saya ragukan kalau dia 3 menit bahwa dia sudah saya Kristen. tutup nanti mic-mu kayak gitu. Ya, Gimana? apanya? Mau nggak pakai waktu? Pakai waktu itu silakan aja. Ya udah, Pak Dehe dulu. Kamu diam dulu. Pak Dehe 3 menit, Pak Dehe. Ya, Pak. baik Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Rudi, coba jelaskan di mana datanya bahwa Allah berfirman kepada Paulus ketika Yesus meninggal di kayu salib sebagai manusia bahwa seluruh hukum Taurat itu batal. Ya, jadi Bapak Rudi coba jelaskan
jelas-jelasnya. Jangan kamu pakai karangan atau doktrin. Tetapi coba jelaskanlah sesuai data. Kamu keluarkan datanya. Contohnya saya mengeluarkan data bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17, dan Paulus berfirman di sana di Efesus 2 ayat 15 dengan mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi pertanyaannya, di mana Paulus menerima firman Allah itu sehingga perkataan Yesus di Matius 5 ayat 17 itu bisa dibatalkan? Silakan Pak Rudi, saya tidak menunggu 3 menit. Silakan keluarkan datanya. Iya. Sudah selesai pertanyaannya? 3 menit, silakan. Sudah selesai? Oke. Kau lihat waktunya di atas kepalamu ya Pak Rudi ya. Ya? Waktunya ada di atas kepala Anda tuh. Oke. Jadi datanya seperti yang Bapak baca itu adalah firman. Saya harus katakan apa yang Bapak baca tadi surat Paulus itu adalah firman. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus untuk dituliskan bagi orang-orang percaya, bagi jemaat Tuhan yang surat-surat Rasul Paulus kebanyakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat Efesus, jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Roma. Nah, semua itu adalah firman. Jadi, kapan Tuhan berfirman? Ya ketika Tuhan berfirman, Rasul Paulus menulis itu adalah firman. Dan kami percaya, orang-orang Kristen percaya bahwa semua yang dituliskan Rasul Paulus itu adalah firman. Karena itu datang dari ilham yang dari Roh Kudus kepadanya untuk dituliskan. Walaupun itu dalam bentuk surat-surat kepada jemaat, tetapi itu firman. Dan keyakinan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa semua yang dituliskan itu firman. Jadi kalau Bapak tanya kapan Allah berfirmannya, pada waktu Paulus menulis surat itu firman. Yang Bapak baca tadi itu firman. Dan firman yang kami percayai bahwa itu adalah kebenaran yang harus dijalankan atau ditaati. Jadi itu Pak. Jadi saya tidak akan buka ayat-ayat karena waktu juga, dan juga saya ini sedang lagi pegang HP, tidak bisa buka di Alkitab sini. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa semua apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah firman. Allah berfirman melalui Rasul Paulus untuk dituliskan kepada orang-orang percaya. Dalam hal ini kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani atau digembalakannya. Sehingga ia menulis surat-surat kepada mereka. Dan semua orang yang percaya Yesus mengakui bahwa itu adalah firman. Sudah jelas Pak De? Jadi kalau Bapak tidak yakin bahwa surat Paulus itu firman, ya sudah. Berarti Bapak memang bukan orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Karena orang Kristen semua percaya begitu. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya surat Rasul Paulus itu firman, ya sudah diragukan kekristenannya atau dilakukan sebagai pengikut Yesus. Dia hanya mengaku-ngaku tetapi ternyata bukan pengikut Kristus. Jadi ya saya meragukan kalau Pak D ini sungguh-sungguh pengikut Kristus kalau tidak meyakini bahwa surat Rasul Paulus itu adalah firman. Ya oke, itu saja Pak. Mungkin waktunya kalau sudah habis ya. Udah. Tidak perhatikan. Pak Dehe sekarang, silakan. Iya, Pak Rudi ternyata hanya menang ngomong terus tadi. Menang ngomong terus. Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Pertanyaanku itu kapan Allah berfirman kepada Paulus. Tetapi satu yang kutanya, satu yang kau jawab. Akhir kata kamu tidak bisa menjawab, lalu Anda mengatakan bahwa Anda ragu kekristenan Anda. Nggak usah ragu. Ya, saya itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, Pak Rudi. Ya, jadi saya itu percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah Bapa. Nah, jadi Pak Rudi jangan mengajarkan ikan untuk berenang. Ya, jangan mengajarkan ikan untuk berenang karena kita orang Kristen tidak pernah berdebat kita dengan seorang pendeta di dalam gereja. Ya. Mereka khotbah di gereja hanya mendengar kita. Apapun yang dia khotbahkan, satu dia baca, satu dia khotbah. Akhirnya kita tidak paham.
gagal paham kita. Petunjuk hidup kita, Pak Rudi, adalah Alkitab sebagai orang Kristen. Tetapi jangan Anda membela perkataan Paulus. Di dalam Alkitab tidak ada pembatalan hukum Taurat. Ya, coba kita baca Matius 5:17 itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Ayat ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya, siapa yang membatalkan hukum Taurat, maka dia yang akan menduduki yang terendah di surga. Begitu Pak Rudi. Jadi tidak ada hukum Taurat dibatalkan. Baik. Sebelum ke Pak Rudi, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Talib. Assalamualaikum. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya Ustaz Talib. Ya udah. Mungkin dia perbaiki ini dulu. Silakan Pak Rudi. Waktumu tuh, buka mic-nya. 3 menit dari sekarang. Silakan kamu jawab. Baik, terima kasih. Jadi begini, jadi dari pernyataan Pak D tadi saya sudah bisa membuat kesimpulan bahwa Pak D ini memang benar-benar bukan Kristen. Karena tadi dia hanya bilang percaya kepada Allah dan Yesus sebagai utusan. Orang Kristen tidak ada yang punya iman seperti itu. Jadi kalau Bapak ngaku Kristen, ya jelas tidak. Karena itu Bapak bukan Kristen. Orang Kristen tidak ada yang mengakui bahwa Yesus hanya utusan. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kalau ada orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia bukan Kristen. Itu roh antikris namanya. Kalau dalam firman Tuhan berkata roh antikris, karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu pertama. Jadi kalau Pak D ini mengaku Kristen, saya sudah bisa membaca bahwa bukan Kristen, karena dengan mengatakan Yesus itu hanya utusan, dia hanya percaya sebagai utusan, maka itu bukan iman Kristen. Yang kedua, Bapak yang baca dalam kitab Matius semuanya itu benar, itu adalah semua firman Tuhan. Bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Semua yang dulu diajarkan oleh hukum Taurat harus melakukan penyembahan untuk bisa diselamatkan, darah, menyembeli anak domba supaya darahnya bisa menyucikan dosa-dosa. Yesus datang, kemudian dia disalib, darahnya di atas kayu salib tercurah untuk mengampuni semua dosa-dosa umat manusia. Sehingga orang tidak boleh lagi memberikan korban persembahan anak domba, karena itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus artinya batal, dalam arti sudah tidak berlaku. Tidak lagi berlaku karena Yesus anak domba Allah yang sudah menghapus segala dosa umat manusia, kata firman Tuhan. Sehingga tidak diperlukan lagi apa yang disebut dengan pengorbanan itu. Ngelak. Halo Pak Rudi. Ustaz Talib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada suaranya ya? Ada. Oh ya, siap. Oke, lanjut. Ini Pak Rudinya nih ngelak ini. Keputus Pak Dehe. Keputus macam mana? Aduh, sayang sekali dia turun. Iya. Jaringan mungkin.
Kita ganti dengan kawan Kristen yang lain gitu ya. Masih banyak nih yang antri. Enggak, sedikit aku tadi ya, Afwan, sambil nunggu Pak Dehe. Tapi agak lucu tadi dia katakan pernyataan Paulus itu firman Tuhan semuanya. Padahal Paulus sendiri berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Ada pernyataan dari Paulus seperti itu, tapi dia berkata itu firman Tuhan. Kan lucu jadinya. Apa maksudnya Tuhannya Paulus? Enggak juga kan? Ya, makanya. Silakan. Aneh memang. Jadi gini ya teman-teman, kita muslimnya 2, saya sama Ustadz Alif, Pak Dehe sama Kristennya 2 juga gitu, biar adil gitu ya. Halo, selamat malam. Wahyu, selamat malam. Pak Depi nih. Masa Depi ini? Dia pernah punya akun Wahyu, tapi nggak tahu dia apa bukan ini. Kita dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini kenapa berhala pada naik? Salah pula, salah naikin saya. Aduh. Selamat malam. Selamat malam. Oh yes, selamat malam. Aduh, sabar ya. Kalaunya dinaikin ya, harap ngomong gitu, jangan jadi berhala. Nggak ada penyembah berhala di sini. Halo, selamat malam. Pak Ustadz itu Pak Dehe itu diturunkan aja, numpang aja itu kalau itu. Kalau Kristen nggak mungkin dipertanyakan imannya. Jadi turun aja. Oh, open cam dulu ya saya. Nggak jelas sekali kau. Tat, yang debat antum aja Tat malam ini, yang Islam saya cuma ngatur-ngatur ini aja. Ngatur-ngatur rumah aja. Enggak sih, bareng-bareng aja kita. Enggak, kan dari tadi aku nyimak juga nih Ustaz, dan Pak Dehe juga ya Ustaz, dari tadi nyimak. Ketika tadi yang aku lupa yang tadi namanya siapa itu, dia berkata bahkan persembahan kurban pun sudah dibatalkan, dia bilang, oleh Yesus, diganti oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Menurut saya ini asumsi pribadi loh, atau asumsi sebuah doktrin pengajaran di gereja. Karena Yesus tuh nggak bilang seperti itu. Bahkan Yesus pernah mengajarkan lakukanlah persembahan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa. Bahkan dalam penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, dia berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, jika engkau hendak berkurban di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu terhadap saudaramu, kesalahan terhadap saudaramu, suruh berdamai dulu. Ini aturan berkurban itu ada, bukan dihilangkan, bukan dibatalkan. Itu tertulis di dalam penggenapan yang diajarkan oleh Yesus. Logikanya begini. Ini umat Islam nih, contoh mau masuk masa Idul Adha, kurban. Nah, sebelum kita berkurban, kita ada kesalahan dengan saudara-saudara yang lain dari ucapan, perilaku, sikap yang menyinggung. Ajaran Yesus kami suruh berdamai dulu, maaf-maafan dulu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, kayak gitu. Habis itu baru melakukan kurban. Dan itu digenapi oleh Yesus ajarannya. Bukan dihilangkan kurban persembahan binatang hewan itu, enggak. Cobalah teman-teman Kristen, ketika Yesus mengajar, yang dia ajarkan itu jangan dilompat. Korban binatang diganti oleh korban manusia. Itu kan ajaran dari orang lain, bukan dari Yesus. Sejauh yang saya baca dari ajaran Yesus gitu. Ya itu aja dulu, terima kasih. Baik, kita sapa dulu Ustaz Alif nih, pengamanan Selat Hormuz nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sorry, saya umat muslim tidak ikutan saya. Oh, baik Bang. Oke. Kita cari kawan Kristen yang mau diskusi ya, sabar.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Islam, Bang. Iya. Turunkan aja. Baik, kita cari Kristen dulu ya. Boleh, Assalamualaikum. boleh. Coba yang Muslim multinya di ini aja ya, di apa? Dihilangkan gitu. Halo, selamat malam. Orang biasa selamat malam. Selamat malam. Malam. Ente Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Silakan kalau mau ikut diskusi dibuka dulu kameranya. Oke, terima kasih. Ya, di sini ada Ustadz Alif, saudara saya, dan Pak Dehe dari Kristen juga, cuma agak beda gitu pahamnya Pak Dehe dengan Kristen kebanyakan. Kemungkinan kita bisa diskusi, berembuk, dan yang ngomong mungkin akan saya gedekan nanti gitu. Siapa yang mau ngomong duluan? Mungkin orang biasa dari Anda ada pertanyaan atau boleh kami tanya gitu? Ya, saya cuman menyampaikan bahwa pandangan kita ini berbeda. Contoh, tadi sudah dibahas oleh Ustadz Alif tentang kurban. Kalau dari Muslim tetap harus setiap Idul Adha memberi kurban. Sementara kita, pandangannya beda. Karena Yesus sudah sekali mati untuk selama-lamanya tidak perlu berkurban. Karena kurban itu kan dilakukan oleh orang Yahudi juga. Mazhab Yahudi mengadakan kurban. Gitu. Yang tadi di Ustadz Alif tentang persembahan itu, persembahan memang harus berdamai dulu supaya hati baik. Tapi korban yang dilakukan setiap tahun oleh orang Yahudi, menurut ajaran Yesus tidak perlu lagi karena dia sudah sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu ada kurban lagi. Ini pandangan yang nggak bisa ada titik temunya Pak Ustadz Yusuf Pei. Dari sisi Muslim pandangannya gajah itu dari depan, belalai dan telinga. Sementara pandangan Kristen tentang kurban, gajah itu dari samping. Jadi nggak ketemu. Ya kan gitu. Jadi kalau kita diskusikan sejauh apapun, nggak akan bakal bertemu. Cara pandangnya beda masing-masing. Oke. Itu aja sih. Aku yang turut menanggapi ya, karena ini tadi mengomentari komentar saya ya. Gini Pak, sebentar ya. Aku nggak kelihatan namanya. Pak, yang saya sampaikan tadi bukan ajaran Muslim, bukan dari ajaran maksudnya di dalam kitab kami, bukan dari ajaran Kristen yang diajarkan oleh Paulus, bukan. Yang saya sampaikan tadi adalah ajaran Yesus yang pernah diucapkan oleh Yesus ketika dia datang ke muka bumi untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ajaran Yesus, Pak. Bukan ajaran dari yang saya sebutkan tadi. Saya itu tadi ngasih contoh. Kenapa justru umat Islam ketika merayakan hari raya hari kurban, sebelum ada perayaan, kami memang terbiasa maaf-maafan, bahkan dari semalam mohon maaf lahir batin, ada takbiran dan sebagainya, tanpa kami membaca kitab Anda, karena kami memang sudah punya aturan. Tapi yang saya baca Pak, Matius 5 nomor 17, kan pengakuan Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi, kata dia. Nah, penggenapan itu salah satunya uraiannya tentang kurban, Pak. Karena gini kata Yesus, ada orang yang harus dihukum ketika membun-bun, kata Yesus. Tapi aturan Yesus yang harus dihukum itu bukan hanya membunuh. Berkata kasar, berkata bodoh kepada saudaranya harus dihukum. Makanya kata Yesus, kalau kamu mau berkurban di atas mezbahmu, kamu suruh berdamai dulu dengan saudara-saudaramu. Sebelum kau berkurban, setelah berdamai baru kembali, silakan lakukan persembahan, lakukan berkurban. Itu aturan Yesus ketika dia mengajar. Ajaran Yesus itu Pak. Nah kalau Bapak tidak setuju dengan ajaran Yesus ini,
Ya mungkin hak Bapak, karena Bapak Kristen. Yesus mengajarkan ini di tengah kaum Yahudi. Yesus mengajarkan. Bahkan dia berkata, jika hidup keagamaanmu, aturanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Kan gitu. Betul. Nah, ini ajaran Yesus. Tapi kan Bapak mengatakan tadi, oh sudah diganti kurbannya oleh Yesus di atas kayu salib. Itu kan ajaran Kristen, Pak. Sebagaimana tadi yang teman-teman Kristen mengutip, matinya Yesus sebagai manusia di atas kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 nomor 15. Itu memang ajaran Kristen yang dikutip, yang diajarkan oleh Pak Paulus. Makanya tadi Pak Dehe bertanya, itu siapa yang berfirman kepada Paulus seperti itu? Kok berbeda dengan yang difirmankan oleh Yesus? Nah, kalau Anda katakan sudah dibatalkan, sudah tidak ada lagi, memang itu ajaran Kristen, tapi yang kami sampaikan ajaran Yesus berdasarkan pengakuannya di tengah Bani Israel. Itu maksudnya, Pak. Nah, tanggapilah. Pak Dehe mau ngomong? Oke, lanjut. Tanggapilah Pak orang biasa. Tuh, saya besarin. Saya nggak perlu menanggapi ya. Memang sudah sudut pandangnya seperti itu. Dari saya seperti itu, dari Ustadz Alif seperti itu. Ya kan? Semua punya argumen masing-masing, cara pandang masing-masing. Buat saya nggak salah. Memang seperti itu. Tapi buat kita yang di Kristen sudah mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai korban untuk selama-lamanya, nggak perlu bawa korban lagi. Karena dia korban satu-satunya. Makanya waktu Yesus mati, tirai bait Allah itu terbelah. Gitu ya. Tirai bait Allah terbelah. Nah, itu kita tafsirkan bahwa matinya dia masuk ke ruang Maha Kudus. Kan ada halaman ruang suci, ruang Maha Kudus, itu bait Allah di Israel. Jadi dia nggak perlu lagi kita kurban. Tapi kalau dari sudut pandang Muslim, Idul Adha itu bagus. Sebelum Idul Adha besok potong kurban, harus maaf-maafan, itu bagus, memang itu ajaran. Tapi buat kita, nggak perlu lagi untuk kurban lagi gitu. Ini kan sudut pandang yang berbeda. Kalau untuk didiskusikan ya nggak akan ketemu ujungnya Pak Ustadz Yusuf, pakar Islamologi. Begitu Pak Ustadz Alif. Oke. Jadi ketika saya paparkan, Pak, saya bilang ini yang ketika saya baca bukan dalam sudut pandang Muslim kami, ajaran kami ya. Maksudnya yang dalam kitab kami, kalau kami memang sudah begini adanya. Tapi yang sedang saya bacakan adalah ajaran Yesus. Kalau memang Anda katakan berbeda dengan apa yang saya paparkan, artinya secara tidak langsung Bapak itu sedang mengatakan saya berbeda dengan ajaran Yesus. Itu yang saya tangkap. Karena yang saya paparkan itu adalah ajaran Yesus. Anda katakan berbeda dengan saya, artinya Anda berbeda dengan ajaran Yesus. Kan gitu poinnya, Pak. Bahkan gini, Pak ya. Betul memang tadi contoh. Bahkan sampai Anda katakan makanya Yahudi tidak lagi berkurban karena sudah diganti. Itu nggak nyambung, Pak. Bangsa Yahudi itu tidak melakukan kurban. Bahkan sebenarnya masih ada sampai sekarang. Tapi intinya mereka tidak itu karena bait Allah sudah hancur, Pak. Bukan karena diganti oleh manusia, bukan. Karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi nggak ke sana gitu. Nah, Anda berkata tadi memang karena pakai dalilnya orang Kristen yang cukup ringan dalam menjalankan keagamaannya. Bahkan di dalam Galatia dijelaskan bahwa kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Memang ada seperti itu. Contoh yang tadi saya uraikan itu hukum Taurat. Penggenapan maksudnya yang dilakukan oleh Yesus beserta penggenapannya. Tapi kalau buat Anda memang tidak itu. Apalagi tadi yang sangat-sangat cukup mendukung iman Anda sebagai seorang Kristen ketika mengutip Efesus 2 nomor 15. Matinya Yesus di atas kayu salib, hukum itu batal semua. Yang diajarkan oleh Yesus ini pun dibatalkan. Nah, Yesus menggenapi, ada orang lain membatalkan penggenapan hukum Yesus ini. Nah, yang membatalkannya ini menjadi agama Kristen. Anda kan yang mengikuti ajaran tadi Paulus itu, gitu loh. Nah, di sini Pak, jadi jangan katakan berbeda sudut pandang saya dengan Bapak. Tapi di sini letak poinnya adalah
bagaimana Anda seorang Kristen, ternyata selama ini mengamalkan itu bukan dari ajaran Yesusnya, tapi dari ajaran orang lain yang menjual nama Yesus. Coba dicerna itu, Pak. Bayangkan kalimat Yesus. Bapak sanggup nggak? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Bukan suruh mati di atas kayu salib masuk surga, bukan. Tapi harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak lebih benar, Bapak tidak masuk surga. Menurut Yesus. Ya. Setuju nggak? Itu penggenapan loh. Penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Bukan karangan saya, bukan. Nah, silakan, Mbak. Itu semua memang dicatat ya. Ketika Yesus sampaikan bahwa hidup keagamaanmu tidak lebih benar kalau tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi itu arti yang tersembunyi dari yang Yesus sampaikan. Gitu. Oh, jadi Bapak ini Berarti pokoknya inginnya beda aja dari ajaran Yesus gitu ya. Walaupun Yesus bilang bukan. seperti itu. Lah, Itu harus dilakukan. makanya kalau harus dilakukan, kalimat berikutnya dikatakan masalah kurban pun tidak dibatalkan. Yesus berkata, selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Kata Yesus, selama belum lenyap langit dan bumi, kan gitu. Makanya dia menjelaskan, dia menguraikan ke bawah. Makanya kalau kamu mau masuk surga, ibadahmu, keagamaanmu itu harus lebih hebat daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka itu ahli Taurat, sering mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Ajaran Yesus datang menggenapi, bukan cuma mengajarkan tapi diamalkan. Kalau mau masuk surga. Kalau itu menurut Yesus. Tapi kan kalau Anda bisa pakai Roma 10 nomor 9, percaya Yesus Tuhan, mati di atas kayu salib, kamu selamat. Nggak perlu repot-repot lagi mendengarkan ajaran Yesus, kan gitu. Itu yang cocok dengan iman Anda. Bahkan tadi yang lebih hebat yang tadi itu. Ajaran hukum Taurat tadi, itu semua udah dibatalkan. Nah, coba, Bapak kan sekarang sudah batal semua hukum Taurat kan? Batal, katanya batal. Yesus kan mati di tiang salib itu batal katanya. Batal. Maka kalau dalam hukum Taurat, contoh yang Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Batal. Nggak ada lagi larangan berzina. Bebas kan? Itu hukum Taurat, Pak. Nah, gimana? Sekarang begini, Gimana? hukum Taurat itu tidak bisa satupun manusia melakukannya. Nggak bisa. Berarti nggak ada yang masuk surga kalau gitu, Pak. Kata Yesus, nggak akan kamu masuk surga. Nah, jadi karena tidak bisa, Yesus melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya, ketika dia melakukan, memberikan contoh, nah kita semua harus mengikutinya. Jadi hukum Taurat itu berlaku pada waktu zaman perjanjian lama. Nah, hukum Taurat itu dibantah oleh Yesus hukum apa? Hukum kasih. Betul. Ustaz Talib, bentar. Kan hukum Saya mau Taurat tanya orang ini, Ustaz Talib. Iya. Bentar, Pak, orang biasa. Kalaunya masalah hukum-hukum di Taurat, di perjanjian lama, itu udah batal. Kata kamu kan kayak sunat, terus kayak makan babi, kan itu udah batal kan? Nah, saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal? Kenapa? Perpuluhan itu dari perjanjian lama loh. Sunat batal, ya daging babi batal. Tapi kenapa perpuluhan kagak batal? Kenapa? Coba jelaskan sama saya. Kenapa tuh? Perpuluhan itu 1/10 dari hasil orang yang bekerja. Iya, kenapa Nah, itu nggak harus batal? dilakukan. Padahal itu perjanjian lama. Perjanjian baru juga ada, Yesus mengatakan tentang persepuluhan. Loh,
Perpuluhan itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Itu untuk suku Lewi. Sunat batal. Terus juga makan babi halal. Kan semuanya jadi batal tuh Taurat. Ya. Tapi kenapa perpuluhan kagak batal? Kenapa? Ada di perjanjian baru Pak Ustaz. Ada di perjanjian baru Yesus katakan Apa alasannya yang lain, perpuluhan kagak batal? Padahal di perjanjian lama. perjanjian baru ada Yesus bilang tentang persepuluhan. Yang lain boleh kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan, tentang pemberian persepuluhan. Gitu. Ah, nggak jelas kau jawabnya pula. Ada Pak Ustaz. Iya. Kalau perpuluhan batal susah bayar angsuran nanti gitu. Ya, perpuluhan itu Kenapa coba? kewajiban ya buat orang Kristen untuk membantu pelayanan gereja. Begitu. Kalau yang Persepuluhan. sakit-sakit batal semua. Sunat sakit batal. Ya, makan daging babi dulu haram, sekarang batal jadi boleh. Terus apalagi yang batal-batal di perjanjian lama? Ah, banyak kalian batalin kan kayak gitu karena matinya Yesus di tiang salib. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal? Ayo, jawab nih Kristen Indonesia, kenapa? Perpuluhan itu perjanjian lama. Enggak. Sementara perpuluhan itu digunakan untuk operasional gereja. Untuk Uang kalau masalah duit kagak batal dah pasti dah. Lanjut Tat Alif. Kacau. Kalau pendeta nggak mungkin bisa makan kalau nggak ada duit dia. Harus ada duit. Udah diakui itu, udah diakui. Harus Aduh ya Allah. Ya tapi memang begitulah ya. Cuma gini jadinya kan saya bilang tadi, kalau memang semua sudah dibatalkan, artinya sudah tidak ada hukum lagi di dalam kekristenan. Contoh kan di dalam ajaran Yesus itu, ketika dia datang mengajarkan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah itu hukum Musa, itu hukum Torah Musa. Artinya larangan berzina sudah dibatalkan kan? Berzina itu area daging, Pak Ustadz. Ya tahu lah. Area daging, area nafsu. Namanya area kembali ke besi. Yang sunat hati tadi tuh, bukan sunat kulit katan. Sunat Kayaknya hati, batal juga itu berzina bang, kan Ya, enak. makanya gini loh Pak, jangan terlalu diperumit dengan narasi-narasi bumbu ya. Maksudnya gini Pak, ketika tadi Anda katakan memang semuanya sudah batal, ketika Yesus berkata ada dalam hukum Torah Musa itu larangan berzina, artinya ini hukum ini kan sudah batal kan? Iya batal Pak Ustadz. Tidak ada lagi larangan berzina. Nggak Tidak ada lagi hukum berzina, nggak ada. Bebas aja. Betul, Yesus pun membela orang berzina. Ilham. Iya kan? Hancur ini moral kalau kayak gini jadinya Pak. Nah ada di Alkitab ditulis laki perempuan itu. Kalau sampai dilegalkan tidak ada larangan perzinahan, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama? Pantas kata Yesus. Apa beda dengan hewan kalau kayak gitu tak? Iya. Pantas kalau Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Malah Bapak itu semua aturan sudah batal, larangan zina udah nggak ada. Aduh, bisa-bisa pantas aja bebas buka terus. Semua tamu Pak Ustadz hari malam ini luar biasa. Tadi saya katakan Yesus membela orang perempuan berzina kan? Nah, apalagi malah perlu ada perzinahan kalau gitu. Aduh, kacau. Sebenarnya ini kesalahpahaman aja, bukan membela masalah berzinanya. Tuduhannya, buktinya kurang kuat. Itu. Nih, ini dengerin Pak ya. Saya baca nih data. Ini saya serius loh. Kedapatan berzina dia. Loh, Kedapatan siapa? Ada berapa Perempuan saksi? itu. Nah, makanya saksinya nggak mau kasih tahu. Makanya Yesus pura-pura tulis di tanah kan? Loh, Siapa yang makanya pertama? belum jelas saksinya, Pak.
belum jelas saksinya, sehingga Yesus itu memberikan syarat yang lebih berat gitu loh untuk memutuskan. Kalau Anda katakan orang dituduh jinah, orang berjinah itu dibela, artinya memang Anda itu ingin melegalkan perjinahan di negara kita dan mereka wajib dibela. Ini nggak Terlalu jauh boleh ini, Pak. Nggak terlalu jauh Pak Ustadz kalau bela ke sana. Ini kan Loh. kasus perempuan yang dibela oleh Yesus. Tujuannya supaya dia Ya bertobat. karena tuduhan itu saksinya kurang kuat, Pak, kalau kita baca. Tapi saya izin baca sekali lagi. Ini kata Yesus ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kan gitu. Itu jelas firman Tuhan. Karena apa? Di dalam Torah Musa, hukum zina itu dijelaskan memang hubungan suami istri, hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan, maka statusnya berzina. Coba, ini Yesus berkata ajarannya. Tetapi aku berkata kepadamu, jika engkau memandang seorang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, kamu sudah berzina dalam hatinya. Nah, ini Betul. aturan siapa ini yang barusan dikatakan oleh Yesus? Aturan Yesus kan? Iya betul. Nah, hukum zina itu ditambah. Lebih berat hukumnya. Lebih berat, bukan dihilangkan. Kalau menurut Yesus. Makanya dia berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah matamu itu. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu mata daripada kau dengan utuh dengan tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Iya. Ajaran Yesus. Jadi Betul, perzinahan itu levelnya itu ditambah, kualitas hukuman perzinahan itu ditambah. Bukan hanya hubungan badan aja, tapi bagaimana memandang dengan hasrat, dengan nafsu, menginginkan, ada zina dalam hati, mata. Itu dosa. Sampai Yesus katakan cungkilah matamu. Kalau ajaran Yesus. Kalau Anda kan tadi jangankan memandang. Orang zina aja harus dibela yang hubungan badan. Karena hukum Tauratnya sudah batal kan? Saya tadi bawa di kasusnya Yesus tadi, dibela oleh Yesus. Ya kan? Sehingga dia tidak dirajam dengan batu. Perkataan Yesus bilang apa? Kalau ada di antara kalian yang merasa tidak berdosa, dia duluan yang lempar batu. Begitu kan? Betul. Dan terbukti nggak ada yang berani kan? Nah, terus Sebenarnya yang berani lempar batu duluan itu Yesus karena dia nggak punya dosa. Tapi Yesus yang sama-sama punya nggak dosa mau pun tidak melempar mau berarti merajam. sama-sama merasa berdosa, Pak. Coba, bagaimana tadi ketika Yesus berkata, memandang karena menyebabkan zina hati, suruh dicungkil matanya oleh Yesus. Iya betul. Ya betul, aturan Yesus kan gitu. Iya, tidak hubungan badan aja, tidak melakukan hubungan badan, itu ada konsekuensi, disuruh dicungkil mata. Apalagi hubungan badan, ya dirajam. Makanya kalau buka di Yohanes 8 tentang perzinahan itu, kalau kita lihat memang karena kurang kuat saksinya. Jadi main tuduh aja, saksinya itu nggak jelas gitu. Jadi nggak bisa main hukum kayak gitu. Makanya Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa suruh melempari duluan. Gitu. Jadi memang menyelesaikan satu masalah ya, itu maksudnya. Nggak ada yang lempar. Nah, jadi kalau merujuk kepada ajaran Yesus tadi, ajaran Yesus yang dia berkata menggenapi, itu jelas Pak, bukan dihilangkan, bukan. Tapi digenapi, ditambah poin-poinnya. Hukum perzinahan ditambah. Bahkan contoh yang tadi saya katakan di 21-nya, bahwa kalau ajaran Nabi Musa itu harus dihukum ketika orang membunuh. Ternyata ajaran Yesus berkata kasar, berkata bodoh kepada saudaranya, itu dicampakkan ke dalam neraka. Membenci itu membunuh. Suami istri membenci satu sama lain, dia membunuh. Ajaran Yesus ya. Bukan membunuh kayak Membenci membunuh. Mana sih kok jadi ngarang? Pak, Padehe. coba dibaca deh kitabnya, dibaca Pak. Jangan gini, saya sih minta, tapi Anda sih saya paham sih, karena Anda kan dari Kristen biasanya dalil-dalil Paulus yang paling cocok dengan iman Anda. Tapi kalau saya baca dalil-dalil Yesus, memang Kristen berat. Gini Pak, coba saya baca sekali lagi ya, saya baca nih, dengerin Pak. Di dalam Matius tadi, bahwa kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, kata Yesus. Tetapi, nah itu kan hukum Torah Musa tuh. Hukuman membunuh itu kan dibunuh lagi kan. Nah, kalau Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. marah itu membenci kan. Nah,
Itu maksud saya Dihukum. tadi. Berkata Iya, benar. bodoh, berkata jahil kepada saudaranya, orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Ini bayangkan hukumannya berat loh. Anda berkata kasar kepada yang lain, ke neraka Pak. Ajaran Yesus. Iya, Lebih berat daripada Torah Musa. Iya, betul. Ya Memang iya. begitu. Memandang Berarti tidak wanita dihilangkan kan hukumnya? hukum Tauratnya dihilangkan, tapi hukum Yesus tidak dihilangkan. Kok jadi hukum Tauratnya dihilangkan? Ini kayak mana ini? Astagfirullahaladzim. Aduh, Berarti macam apa ini? Berarti kalau kata Bapak ini, kalau membunuh orang tidak dihukum, tapi kalau berkata kasar dihukum. Ya kan? Membunuh itu hukum Taurat Musa. Ya, itu tidak dihukum lagi, dibatalkan. Tapi kalau berkata kasar kepada saudaranya, harus dihukum. Kan gitu? Ya kan? Kita pakai. Nah, kenapa saya tadi katakan hukum Taurat dihilangkan, tapi kita menggunakan hukum Yesus. Kenapa orang membunuh? Karena awalnya karena membenci, gitu kan? Kenapa timbul Ya perbunuhan? nggak semua orang membenci membunuh, Pak. Nggak, gini. Jangan tafsir seenaknya, Pak. Mohon maaf ya, biar edukasinya dapat. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman yang disampaikan oleh nenek moyang kita. Jangan membunuh. Setiap orang yang membunuh harus dihukum, kan gitu. Itu Taurat Musa kan? Betul. Batal nggak ini hukum? Itu kan levelnya Yahudi. Saya Kalau tanya, kita pakai batal hukum- nggak hukum ini? Buat Yahudi nggak batal. Kalau buat Buat kita Kristen? ikutin hukum Yesus. Buat Kristen? Ikut hukumnya Yesus. Saya tanya, buat Kristen batal nggak? Lah levelnya kan lebih naik. Loh, saya buat tanya, Yahudi. buat Anda batal nggak hukum ini? Hukum Taurat. Yang lah iya, itu kan larangan membunuh kan hukum Taurat. Buat Anda batal nggak sebagai seorang Kristen? Kita udah nggak hidup di hukum Taurat. Tahu, berarti sudah batal hukumnya. Iya, kita nggak ikut hukum Taurat. Oh, berarti sudah boleh membunuh orang. Tidak boleh membunuh. Itu lebih Lah, gimana? Kita nggak bahas masalah pembunuhan. Masalah tidak Yang boleh dibahas membenci. pembunuhan kok gimana sih? Yesus sendiri yang Hukumnya bilang, Yesus. bukan saya. Ya, hukumnya Yesus kan bukan membunuh, membenci. Kamu sudah membenci saudaramu, itu sudah berdosa. Nah, berarti kalau membunuh tidak masalah. Lebih baik nggak membunuh, lebih baik tidak membenci supaya tidak membunuh. Asalnya begitu. Loh, Permasalahan enggak akarnya- gitu, Pak. Kalimatnya enggak gitu. Kalimatnya jangan diperkosa ajaran Yesusnya, Pak. Tadi kan hukum membunuh itu kan hukum yang diajarkan kepada nenek moyang kita, kepada Nabi Musa. Bahwa orang itu nanti harus dihukum, ada konsekuensi. Contoh hukum kisos, kan kalau kami sebutkan bahwa nyawa ganti nyawa, itu kan diajarkan juga oleh Nabi Musa, kan gitu. Nah, hukum ini, hukum Torah Musa ini berdasarkan iman Anda sebagai seorang Kristen, batal atau tidak? Kalau saya, itu hukum itu kan buat orang Yahudi, bukan buat saya. Ya berarti batal lah. Buat Anda nggak berlaku kan? Yang berlaku hukumnya Yesus. Hukum Apa kasih. hukum Yesus yang berlaku? Hukum kasih. Bagaimana maksudnya? Yaitu dikasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi Hukum kalau kasih dibunuh itu kan anak, setorin juga ibunya. Nggak terlalu berpikiran ke situ. Contoh ya, Kan Bapak hukum kasih. bilang, pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau anak Anda dibunuh, Bapak ngasih apa lagi? Hukum kasih itu disimpulkan hanya satu, Pak Ustadz Alif, mengampuni. Mengampuni. Nah, Jadi kalau kasih ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri, artinya mau mengampuni. Dasarnya Itu- kasih. itu penggenapan hukum yang diuraikan oleh Yesus, tapi bukan tentang ini, Pak. Beda. Beda, Pak. Jadi hukum Taurat, bagi saya, hukum Taurat itu batal, tapi hukum kasih yang digenapi. Iya, contoh kalau dibunuh berarti nggak ada masalah. Contoh, mohon maaf, keluarga Anda, maaf ya, ini contoh yang tidak diharapkan lah. Keluarga Anda mungkin istri Anda dibunuh orang. Nah, Sebelum dibunuh diperkosa juga anak Anda. Ya udah, kasih aja kan? ya itu hukum kasih begitu memang. Nggak Iya, gampang. kasih aja kan? Itu Ampun, saya levelnya lebih tinggi. nyerah.
Kira Itu kalau kayak levelnya gini, lebih. kasih aja. Itulah Anak hukum diperkosa, bini diperkosa, habis itu dibunuh, kasih aja, kasih. Kasih udah, kasih. Asik. Kasih aja udah. Kasih semua. Pak Dehe, Pak Dehe, Hati-hati cewek-cewek Kristen ngeri saya Ustadz nanti Alif. kalau kalian kena kejadian. Hukumnya Yesus Nanti memang lebih suaminya berat. kasih aja, kasih. Hukum Yesus Ustadz lebih Alif. berat. Coba Pak Dehe mau ada tanggapan Iya. nggak beliau gitu Aduh. dari penjelasannya ini Pak Dehe? Iya, baik Pak Ustadz, sedikit saya tambahkan dari Bapak, dari Pak siapa nih, orang biasa. Mungkin Pak orang biasa ini agak keliru sedikit mengenai firman Tuhan ini. Mengapa saya katakan keliru? Katanya hukum Taurat batal. Tetapi kata Yesus tidak ada satu titik pun hukum Taurat itu batal. Contohnya beliau mengatakan tadi bahwa hukum perzinahan. Bahkan setelah Yesus datang ke dunia ini, semakin berat hukum itu. Contoh, Yesus mengatakan, Iya, betul, jika kita melihat perempuan dan ingin, itu sudah dosa. Sudah berzina. Ini benar. tanpa kita melakukan, sudah dosa. Tetapi kata Bapak Orang biasa. tadi mengatakan bahwa orang biasa itu bukan dosa. Nah, mungkin Bapak bukan orang biasa ini jarang membaca firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus. Ya, jarang. Dan sedikit lagi saya katakan, saya sependapat dengan Pak Ustaz Alif bahwa ajaran Yesus itu memang meneruskan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, hukum Taurat. Karena setiap perkataan Yesus itu datang daripada Bapa. Contohnya dia mengatakan di Yohanes pasal 10 ayat 37. Dia mengatakan Yesus di sana bahwa jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya ajaran Yesus ini adalah satu, ajaran dari Bapa. Semua perintah hukum Taurat tidak ada satupun yang batal Pak orang biasa. Termasuk hukum perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Jadi jangan Pak orang biasa ini nanti salah anggapan bahwa dengan meninggalnya Yesus sebagai manusia, maka semuanya hukum Taurat itu batal. Itu bohong Pak orang biasa ya. Jangan diteruskan ajaran Bapak itu ya. Dan Paulus, Pak Dehe, Paulus. dan jangan beranggapan bahwa kematian Yesus ini adalah Bapak orang biasa tadi bernarasi bahwa dengan matinya Yesus maka semua dosa diampuni. Enggak ada itu Pak orang biasa. Enggak ada dosa yang diampuni. Ya. Matinya Yesus di kayu salib karena orang-orang Yahudi, karena ahli-ahli Taurat Yahudi ada di Matius. Nah, biar paham sedikit Pak, maaf ya Pak Ustaz, agak lama sedikit ini. Meninggalnya Yesus atau pengaliban Yesus itu Pak orang biasa bukan untuk mengampuni dosa seluruh manusia, bukan. Tetapi dia meninggal karena dia dihukum mati.
Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Jadi bukan rencana Allah itu, bukan rencana iblis, tapi rencana semua ahli-ahli Taurat Yahudi. Bukan juga untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Ya, jangan nanti setelah Yesus mati di kayu salib lalu orang biasa bebas melakukan dosa karena ada perkataan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib maka mengampuni dosa semuanya. Itu omong kosong. Ya. Tergantung bagaimana amal, perbuatan, kebaikan Pak orang biasa dan saya, itulah yang menyelamatkan kita. Ya mungkin sekian Pak orang biasa, sekian Pak Ustadz, itu saya luruskan kepada Bapak orang biasa. Ada tanggapan orang biasa, Pak? Orang biasa. Kalau nggak ada, saya cari Kristennya yang lain nih, yang antri. Assalamualaikum Saya nggak kasih Ustaz. tanggapan. Assalamualaikum Bunda. Saya nggak kasih- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Tanggapan Pak Yusuf Ustaz ini. Pak Doha ini udah ngawur. Ah, ngawur. Yang bener Pada juga yang ngawur. Astagfirullahaladzim. Kalau kau mengatakan pada ngawur, kasihlah data gitu. Buktikan pada ngawur. Di mana ngawurnya dia? Jangan kau cuma asumsi pakai mulutmu sendiri, nggak ada datanya. Pada ngawur. Saya pun bisa juga ngomong kau yang ngawur gitu. Iya, keluarkan datanya Pak orang biasa. Tadi saya mengutip dari Matius 27 ayat 1 dan Yohanes 10:37. Silakan dibantah. Ya, jadi bicara tentang matinya Yesus di kayu salib ya. Ya, keluarkan datanya. Data dikeluarkan. Jangan asumsi saja. Kita pada bilang itu karena dibunuh oleh ahli Taurat, diserahkan kepada tentara Romawi. Iya, itu silakan dibaca. Matius. Betul, itu ayatnya ada. Tadi saya sudah mengeluarkan data. Matius, silakan Anda baca. Betul, itu ayatnya itu betul. Matius Nah, itu lah. betul. Masa kamu malas ambil kitabmu, Pak orang biasa? Kau naik diskusi di modal apa gitu loh? Matius berapa? Matius berapa? Iya. Susah Matius 10 ayat kali 27 kawan-kawan kita ya Kristen ini teman-temannya. Malas gitu baca-baca tuh malas. Baca kitabnya aja malas. Macam mana? Matius 27 ayat 1. Silakan Pak orang biasa dibantah. Matius 27 ayat 21. Ayat 1. Ayat 1 ya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Dasarnya kenapa mereka membunuh Yesus? Dasarnya menurut Alkitab, Dulu. Yesus menghujat Allah. Sesuai ada istiadat Yahudi, setiap hari Sabat seorang dibebaskan. Dan Yesus Barnabas dibebaskan. Dan Yesus Kristus disalibkan. Silakan dibaca di Alkitab. Makanya Bapak orang biasa jangan hanya berasumsi, tetapi pedoman hidup kita sebagai orang Kristen adalah di dalam Alkitab itu.
Jangan hanya mendengarkan yang manis-manis dari para oknum pendeta yang berkhotbah, tetapi marilah kita membaca Alkitab kita yang ada di rumah. Begitu Pak orang biasa ya, dibaca. Saya juga tahu Betul. karena saya membaca. Dibaca, jangan diketekin kitab tuh. Hanya. Buat apa kalau kitabnya nganggur diketekin aja, dibacalah kitab. Buat apa? Betul, Kan betul. gitu. Ya, silakan Pak orang biasa. Silakan dibantah lagi. Apalagi yang Pak orang biasa tanya. Ganti pemain dah dulu, yang di bawah antri juga kasihan lama nunggu. Oke? Buat yang dibantahnya apa ini? Gak ada ini, Pak. Kan bingung kan dia nggak perhatikan, aduh. Ya udah Pak orang biasa ya, belajar dulu dah ya. Kita ganti pemain dulu. Kelamaan. Masa dia aja gitu. Gini amat ya. Yang penting mungkin Di sini tamu saya tuh akut semua. Stadium 4 semua di sini. Susah sembuh. Iya, maksudnya kayak ini loh, mohon maaf ya, kayak orang yang baru keluar dari gereja yang penting suka didoktrin tentang percaya Tuhan, disalibkan kamu selamat, nggak perlu pusing-pusing nyapa mikirin tentang ajaran. Kau diundang dan Makanya dari tadi kan bantahan semua itu yang ada, ajaran Yesusnya. Adanya kayak gitu, yang enak-enak aja semua udah batal, udah beres, nggak ada kalimatnya kasih. Sebenarnya kata kasih ini juga kata saya nggak tepat kalau yang tadi. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Bapak yang tadi, itu sama aja sedang membela penjahat. Padahal maksudnya ajaran kasih Yesus itu membela yang baik. Aduh, gimana sih Kau ini apa? Kau yang diam. Nah, kau motong pembicaraan orang gak ada adab. Ke neraka lah kau. Neraka kau. Apa coba? Nggak bisa diskusi yang kayak gitu, nggak bisa. Neraka aja kau Cuman undang. ngerusuh aja. Ngapain kau? Tuh. Halo, selamat malam Egileye. Halo malam, Malam. Islam Kristen bang. saya Kristen bang. Kalau mau diskusi silahkan dibuka kameranya bang. Bisa dari situ nggak? Nampaknya di sini belum ya, atau kurang follower masih bang ya? Kalau gitu coba ganti akun yang lain ya. Boleh? Akun yang lain, satu aja akun ini bang. Aduh, ya mohon maaf kalau nggak Ya, bisa nggak open bisa. cam nggak ini. Nggak bisa saya ini. Tat, Nggak bisa bantu saya kasih promosi tempat. Tat. Ya Bunda. Teman-teman semuanya. Ya, Bunda Mila punya target. Ya, beliau punya target. Tolong dibantu ya Bunda Mila, teman-teman semuanya mencapai target beliau 100.000 pengikut gitu. Jadi mari kita follow Bunda Mila mencapai targetnya teman-teman, di tap layar, dan di yang belum follow di follow dulu sama beliau ya. Terima kasih. Karena apa teman-teman semuanya ya, kalau kalian memfollow Bunda Mila sama dengan mensupport saya gitu, karena beliau juga mensupport saya dalam dakwah teman-teman. Mari kita berbagi, ketik jari gitu ya, sebentar aja gitu. Untuk apa? Insya Allah. Untuk membantu sesama muslim atau muslimah, kan gitu ya teman-teman. Kita berbagi pause dulu nih. Oke. Insyaallah. Lanjut, Buat Ustadz Alif. Saya mau kasih Dehe. Padahal dikasih juga. Wah. Dehe kan teman kita. Aduh. Oke. Iya. Syukran jazakillah ya Bunda ya, rezekinya lancar terus. Sama-sama, Teman-teman, amin. ayo ya. Baru 464 tuh. Bantu beliau untuk apa? Untuk mencapai target. Dah. Iya, Mesianik, biar selamat malam. algoritmanya
Iya, biar algoritmanya naik tuh. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam, bentar ya Bang ya. Saya lagi mempromosikan Bunda Mila, beliau ini kan di Amerika. Ya, kita pengen tahu juga keadaan Amerika karena ada kubu Amerika, ada kubu Eropa yang saya tahu Iya. sekarang lagi apa? Bener. Lagi saling adu jotos mereka. Saling adu jotos bener. Adu jotos Ya gitu. Allah. Makanya saya pengen tahu kubu Eropa nggak tahu nih siapa yang ada di Eropa yang belum tahu saya. Tapi kalau di Amerika Kubu kan saya Eropa tahu Bunda Mila ada. pro si Edis, kubu Amerika enggak Pro justru Edis. Bang ini. Ustadz, nah. Oh, Pro si Edis tuh. Ya. Mereka memanggil dirinya herder. Coba kebayang nggak manusia mau dipanggil herder? Hina sekali kan? Iya, mau dipanggil herder dia. Insya Allah. Lanjutlah Oke. Ustadz. Kita Ambil lanjut jalan. ya Bunda ya. Mesianik Iya, iya. coba Lanjut. open cam dulu Mesianik. Oke Bang, kau yang kau besarkan sekarang. Pakai ditutup-tutup lagi mukanya. Iya, kenapa? Lagi corona kah di situ Mesianik? Ya kan kalian terkenal dengan umat yang sering persekusi. Ya, lu aman tinggal di Waduh. Indonesia kok persekusi. Gimana sih? Udah Bang Paras menghujat kenapa aja. dikeluarin Bang Paras? Biar aja Mesianik tadi kita lagi diskusi, jangan diturunin Bang Paras. Diturunin moderator ini. Sabar ya. Enggak ada. Halo, selamat malam Theo. Open cam. Open. Ya, open cam dulu. Ya. Aku kok jadi nonton itu. Oke. Ustaz. Iya. Bang Theo ini Buddha ya kemarin ya? Ah ya, betul. Oh, dia orang Buddha. Oh, Buddha, makanya lagi Chinese Ya, apa gitu kabar? ya. Enggak ada. Bunda, apa kabar? Arif, sama satu lagi apa kabar deh? Ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Bang Theo, Bang Theo, Lagunya di situ dimatiin. dimatiin dulu Bang Theo. Saya mohon maaf saya turunin nanti malah kena copyright nanti ya. Iya. Halo. Reki, selamat malam. Amin ya rabbal alamin. Sabar ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Alim. Susah juga cari oten ya. Susah Bun, iya. Langka mereka. mulai langka. Kalau oten musnah janganlah, nggak ada hiburan kita. Benar. Iya, padahal ya jangan musnah dulu. Iya, betul. Aduh, kalau sudah model Padehe juga udah mulai agak ini. Hilang Pada diskusinya. takut Halo, sekarang selamat sama malam. Padehe. Halo, selamat malam. Malam Bang. Dari Kristen ya. Iya, Dibuka dulu lah kameranya. iya sebentar saya buka. Oke. Mesianik diturunkan kenapa di Mesianik? Enggak, saya enggak menurunkan. Bang Paras tadi moderator menurunkan. Ya, kalau mau minta multi lagi gitu. Bang Ustadz, Oke, selamat malam. Lanjut. Selamat malam Bang Nadine. Saya banyak bawa teman-teman malam hari ini nih. Ada Pak Dehe dari Kristen, ada Bunda Mila ya dari Muslim, beliau di Amerika, dan ada saudara saya Ustadz Alif di sini. Tuh. Kau bisa pilih. Saya malam ini nggak debat, nggak diskusi. Silahkan bisa diskusi dengan Ustadz Alif atau Pak Dehe atau Bunda Mila. Silahkan. Mau pilih yang mana kamu? Atau berputar aja gitu berjalan. Ya, Silahkan. semua satu kali ya Pak. Iya, ini kan yang pertama itu yang berkaitan dengan Yesus tidak dikenal Kristen. Terus yang kedua tadi sunat hati, dan yang ketiga adalah Taurat. Yang saya mau penjelasannya Pak. Kalau Yesus tidak dikenal Kristen,
Itu di dalam Alkitab, Injil, di dalam Alkitab kami punya Alkitab kami itu ada semua tertulis Interupsi, di dalam Alkitab. kayaknya salah kalimatnya. Yesus tidak kenal Kristen, Tidak bukan dikenal tidak Kristen. dikenal Kristen. Iya. Itu semua tercatat di dalam Alkitab kami. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28, dan pertama Petrus 4 ayat 16. Itu semua ada di situ, Pak. Bang, mohon maaf Bang Karisma, Diralat Bang dulu, Nadine. Ustaz. Di tempat Anda di tempat Anda itu apakah noise ada musik-musik kayak gitu? Nggak ada, Pak. Di tempat Ada. siapa ya ada musik ya? Oh, tetangga sebelah Saya ya, nggak ada musik di sini. Oh, tetangga sebelah musiknya Mas Muda. bunyinya ke sini, bunyinya ke Yaudah, sini. yang penting Iya, iya, Bapak iya, ngomongnya iya. harus lebih keras, jangan lebih keras dari Agak-agak suara nyaring musik tetangga ngomongnya, Bang. sebelah. Iya, dari Iya. sebelah bunyinya ke sini, makanya saya di sini tenang, Pak. Saya di sini tenang. Pertanyaannya dirapiin dulu pertanyaannya. Bukannya Yesus tidak dikenal di Kristen, tapi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak dikenal Kristen. Bukan. Yesus bukan, tidak kenal tidak mengenal. Jadi Yesus itu nggak kenal sama kalian. Itu. Bukannya tidak dikenal. Kristen Itu kenal ada tulisan- Kristen. Itu ada tulisan di atas, Yesus tidak kenal Kristen. Iya, Iya kan? itu. Ah. Bahasa Indonesia. Gimana sih? Masih nggak ngerti itu. Kan di situ kan ditulis Yesus tidak kenal Kristen. Nah itu Iya. benar. Di atas ini kan saya baca di atas ini. Iya. Iya. Makanya Itu saya catat benar, di tapi sini. kamu tadi tidak dikenal di Kristen, bukan gitu. Orang Kristen kenal Yesus, tapi Yesus tidak kenal Kristen. Iya, kan di situ kan Yesus tidak kenal Aduh. Kristen. Ya udah lanjut deh. Lanjut. Kan ada tulisan, Nggak paham ada dia. tulisan di atas, makanya saya Iya, bicara. iya. Iya kan? Ya. Kalau saya ikut Oke. aturannya Pak Ustadz kan saya ikut di atas, bukan saya yang saya yang bikin Oke. sendiri. Ya. Udah lanjutin Oke, siap. coba. Ya Bunda, Oke, lanjut. minta maaf Ya udah. Bunda. Lanjut Ya. lanjut tadi. Nah, itu Yesus tidak dikenal Kristen itu di dalam kisah Tuh, kan para salah. rasul. Tidak pakai di. Bang, Kenapa? tidak pakai di. Yesus tidak kenal Kristen. Bukan Yesus tidak kenal di Kristen. Bukan, nggak akan pakai di. Di-nya dibuang. Yesus tidak kenal Kristen, iya kan? Ya, Nah udah. itu benar. Itu yang benar. Benar. Itu benar. Karena Tapi beda kalau kamu beda tambahin makna ditambah kata-kata, kata di itu. nah, kalau kamu tambah Yesus tidak dikenal di Kristen, lain maknanya. Oke, saya memberikan penjelasan sedikit ya Pak Ustadz. Bunda, Ya, lanjutlah. itu kata Kristen itu Ya, silakan. kata Kristen itu berasal dari kata Kristus yang berarti pengikut Kristus, milik Kristus, atau orang yang percaya kepada Yesus, yaitu orang Kristen di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Yang pertama muncul itu adalah di jemaat di Antioquia, ya kan Pak? Jadi menurut Alkitabnya, menjadi Kristen bukan hanya nama agama, tetapi hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri orang Kristen menurut Alkitab itu apa, Pak? Percaya kepada Yesus Kristus dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia Terus kebalik yang kedua, ngejawabnya ya. Bang, saya Iya, potong kan- aja deh. Anda Silakan, menjelaskan dari pihak Kristennya, yang ditanya sama Ustadz dari pihak Yesusnya. Tunjukkan di Bible kalau Yesus itu mengenal Kristen. Saya tahu sebagai orang Muslim, saya tahu Kristen mengenal Yesus. Tentu, karena Anda jawab tadi kata Kristen dari kata Kristus, bahwa Anda begini-begini. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu dibalik. Yesus itu kenal nggak sama Kristen? Nah itu, tunjukin di Bible. Ada nggak gitu loh? ada. Itu pertanyaan Ustadz. Ada, Bu. Nah yaudah, ayo jawab itu aja ya. Iya, itu tadi kan saya sudah sampaikan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya minta yang Pak siapa ini, Pak D untuk baca dalam Pak Dehe. firman Tuhan ini. Pak Dehe. Itu coba Pak Dehe dia baca. Saya Kisah bantu Para aja boleh. Rasul 11 ayat 16 Tuh ayat Ustadz Alif 26. aja yang bantu tuh, Ustadz Alif. Saya bantu ya. Ini Kisah menarik. Para Rasul 11 ayat 26. Gara-gara kemarin saya kupas ini, saya di-kick sama Mikana. Iya. Oke, kita pakai data ya, basisnya data ya teman-teman ya. Kisah 11 nomor 26 kan. Oke, saya putar dulu kameranya sebentar.
nih kan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen atau Ada kan? Kristianos. Betul? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Baik. Mm-mm. Nah, mari Bisa, kita Pak. buka ya. Boleh Iya, nggak bisa kita para rasul. Enggak, sebentar. Sebelum lebih jauh, karena saya sudah baik hati nampilkan data, boleh kita buka keterangannya ya? Siap. Boleh. Oke, baik. Nah, di sini kita buka penjelasannya. Oke. Ini penjelasannya banyak sekali dari ada Matthew Henry, Utlay, kita buka di sini. Oke. Tolong, ini penjelasannya begini, Pak. Nih. Kita lihat penjelasannya. Penyebutan seperti ini tuh dari siapa? Nah, di sini dikatakan ia membawanya ke Antioquia. Aduh, mana nih? Kok lompat? 11-19 tuh ada. Ah, ini. Nih. Para murid pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Pada mulanya Kristen adalah kata penghinaan untuk orang percaya yang dibuat oleh orang-orang kafir. Kena deh tuh. Ini penyebutannya. Jadi ketika Paulus mengajar bersama dengan para muridnya ke Antioquia, di sana dia disebut sebagai Kristianos. Disebut, kan bahasa Yunaninya Kristianos, Pak. Ya kan? Asal akar kata dari kata Kristianos. Nah, yang menyebut ini orang-orang di Antioquia, yaitu orang-orang yang sedang menghina, meledek, mencemooh gitu. Woi Kristianos gitu. Nah, jadi istilah cemoohan orang ini dijadikan sebagai merek bagi Anda Kristen gitu. Ya. Ini sejarahnya. Berarti ini bukan dari Yesus, bukan. Tapi dari cemoohan orang gitu, Pak. Makanya Yesus nggak kenal. Kalau Yesus kan berkata, dia berkatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya barometernya, maka kalau memang dia itu murid Yesus, percaya kepada Yesus, ikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, ibadahnya, praktek ibadah dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau Kristianos, mohon maaf, ini istilah cemoohan orang-orang. Ini awal lagi mulanya ya, meledek, Tat ya? bulian. Awal Ya, mulanya sejarahnya. ya? Sejarahnya. Oke. Tuh, gimana tuh? Lanjut. Ya itu kamu nggak bantah tuh bahwa itu penghinaan. Nggak bisa dibantah, diterima aja. Saya terima, Pak. Iya. Gini, ini kan di dalam Alkitabnya semua tercatat di situ untuk bagaimana kita sebagai umat manusia di dunia ini untuk merenungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merenungkan tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan orang yang sudah mengalami hal seperti begitu. Kita merenungkan untuk jangan lakukan hal itu terjadi lagi di hadapan kita. Yang pertama, jadi menurut Alkitab itu menjadi Kristen itu bukan hanya nama agama, tetapi hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu ciri-ciri orang Kristen. Pertanyaan satu mungkin ya, Ustadz, boleh saya nanya satu ya sama ini? Iya, boleh, siapa namanya, Nadine? Tunjukkan nama kita apa yang kalian ikutin daripada ajaran Yesus. Apa yang kalian ikutin? Ajaran 1-2 ajaran contoh Yesus aja. Itu, Ya. iya, itu yang tadi adalah Tauratnya tadi. Kasihilah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama dalam kehidupan kami orang Kristen. Terus? Itu saja. 2 itu saja Itu sudah saja? cukup untuk kami. Iya, 2 itu saja untuk sudah cukup. Tapi yang lain semua adalah larangan. Jangan menghina, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Jangan itu makan di dalam B2. Alkitab dalam Jangan 10, makan B2. 10. Hah? Jangan makan B2, itu kan larangan juga. Kenapa nggak diikutin? Tidak ada di dalam Alkitab kami, tidak ada makan B2. Semua Ya, hewan yang ada ayo. di muka bumi ini manusia.
mengambil dan makan. Ya ini kurang belajar. Cobalah Dehe aja deh, lawannya Dehe. Bukan kurang belajar Bunda, tapi di sini kita akan renungkan kembali apa yang diajarkan orang-orang yang Itu ada di pendeta sana. yang ngomong begitu, tapi kalau kamu ngikutin ajaran Yesus, enggak seperti itu. Saya mengikuti Ajaran Yesus ajaran itu Yesus banyak adalah yang dilarangnya, pertama tapi dalam kalian nggak ambil. 10 hukum Kalian Taurat ambil yang enak-enaknya aja, yang nggak enak nggak kalian pakai. ya, yang kita jalani di Indonesia ini, yang jalani saat ini adalah mengikuti Yesus Kristus. Tuhan Kalian kami. nggak ngikut Yesus kalau kalian makan B2. Yesus nggak makan Nah, itu B2. Ibu berkata, Yesus tapi kalau kami- tapi lagi kami Bible tidak, itu. Bu. Nanti ditunjukin datanya bahwa Yesus itu melarang makan B2. Yesus bersunat, kalian enggak. Yesus beribadah Itu di sujud di dalam kitab sama apa itu, Bu? Tuhannya. Loh, nah ini kurang belajar. Siapa yang bisa kurang bantu belajar. saya? Ibu Ustaz yang, Ali apa ibu yang, Dehe nih? ibu yang memberikan Memberitahu penjelasan bahwa- dalam ibu Tunggu tahunya di dalam Alkitab sebentar, itu. tunggu sebentar. Sebentar, kita buka Bible-nya bahwa memang ajaran Yesus itu bertentangan seperti ajaran Kristen. Coba saya tutup kamera dulu sebentar. Kalau ada yang bisa bantuin, Sederhana, Ustaz Alif Bun, sebentar. sebenarnya sederhana. Ketika Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang itu kan bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, kan gitu ya. Menggenapi, Aku ya datang benar, itu bukan menggenapi. untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Ini tadi udah kita bahas. Ya. Dia berkata, Nah. barang siapa meniadakan satu titik dari hukum Taurat yang terkecil, dia tidak akan menempati tempat rendah dalam kerajaan surga. Itu saking besarnya ancaman dari Yesus. Dia berkata kan, bahkan berkata sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya Nah, itu terjadi, gimana satu titik pun hukum yang paling kecil Iya. nggak boleh ditiadakan. Setitik Kalau merujuk iota, kepada ajaran iya. Yesus. Makanya tadi yang disebutkan Gimana? itu uraian hukum Taurat, nggak perlu lagi kita cari banyak-banyak. Yesus sudah menegaskan sampai titik pun tidak boleh ditiadakan. Mungkin Kalau dia kata masih nggak Yesus. ngerti itu satu titik doang. Tapi kalau rinciannya Benar, Bunda. itu banyak yang diajarkan. Kalian nggak mau baca, itu masalahnya. Kalian tuh nggak mau Bunda. memahami. Bunda, malam ini kita diskusi yang Bunda dengan Pak Ustadz yang sampaikan di malam ini. Jadi kita menyampaikan, bukan kita untuk merenung, kita membaca Alkitab dari A sampai Z-nya untuk ini, untuk Nggak malam ini kan usah, tidak. nggak perlu A Kita- sampai Z. ada Ini di kan dalam jawaban yang- Anda dari kasus. Tunggu dulu sebentar. Kan Yesus tidak mengenal Kristen. Anda kan menjawab. Nah, jawaban Anda itu tidak bisa diterima karena Yesus itu banyak. Kalau memang kalian itu Kristen mengatakan bahwa Anda mengikut Kristus, berarti semua ajaran yang dilarang, yang diperbolehkan oleh Yesus kalian ikuti. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya nggak seperti itu. Larangan-larangan yang dilarang Kristen, makanya saya punya poin-poinnya sebentar. Nih Ustadz udah benar itu. Satu iota pun kalian nggak ikutin, itu nggak bisa dibilang kalian pengikut Kristus. Itu ajaran pendeta itu di gereja. Karena kalian sendiri tidak pernah baca Bible kalian. Kita sama-sama buka nih ya. Kita sama-sama buka ya sebentar ya. Lukas 2:21. Benar itu tadi yang soal berkitan itu. Bukalah. Siapa namanya? Ya itu yang Karisma. disunat itu, yang disunat. Nah, coba buka Lukas 2:21. Di situ kan Yang jelas. sunat itu. Yesus itu bersunat. Kenapa kalian nggak ikutin? Itu kalau buka di Bible itu ada. Ada, memang Nah, ada. yang mengajarkan, Ada. Nah, terus kenapa kalian nggak ikutin? Itu salah satu contoh. Nah, yang kalian ikutin itu Paulus. Paulus itu memang tidak mengajarkan untuk berkitan. Paulus melarang orang berkitan. Buka tuh Galatia 5, 1 Korintus 7:19 itu aja. Jadi kesimpulannya nih ini cuma satu contoh yang saya kasih unjuk ke kalian ya, ke Pak Karisma. Berarti kalian itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Semua yang kalian lakuin sekarang ini yang diajarkan sama Paulus. Bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus kalian nggak ada. Saya banyak poin-poin di sini yang menunjukkan bahwa Anda itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus.
Oke, baik. Ah. Bunda kan mengajarkan tentang dalam ini apa Al-Quran kan beda dengan kami orang Loh, Kristen. nggak ada Al-Quran. No. Ini bukan Al-Quran. Makanya Al-Quran nggak ajaran agama segini. kami adalah Alkitab yang kami Loh, memahami ini di sini. Alkitab yang saya aduh ya Allah Ini, Tuhanku. Bunda kalau Dengar. Lukas itu nggak ada di Al-Quran. Lukas itu di Bible. Buka Lukas 2:21. Buka dulu. Ada nggak Bible di situ? Coba buka. Kalau nggak dibantu Pak Dehe tuh. Pak Dehe coba buka Lukas 2:21 please. Tolongin saya. Iya, Bunda. Saya di dapur ini nggak ada Bible ini. Biar ini nggak ada urusannya sama Al-Quran. Gimana sih Bang Nadine? Lukas 22. Bukan begitu, Bunda. Gini, ini saya kasih lurus ya, Bunda. Bunda itu membacakan Al-Quran. Kami orang Kristen membacakan Alkitab. Yang kami Enggak, baca saya di sini membacakan adalah Alkitab sunat fisik. sekarang. Sebentar, Bunda, sebentar. Yang sunat fisik, kami tidak melakukan sunat fisik, tapi kami melakukan sunat hati. Di dalam 10 ayat ya Allah, 16 Tuhanku. dan Ulangan 30 ayat 6 dan Roma 2 ayat 28 sampai 29. Roma itu surat Paulus, Pak Nadine sayang. Roma itu suratnya Paulus, bukannya ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu ini dari Lukas ini dulu nih salah satu contoh. Nanti banyak yang lain-lain. Ini cuma satu contoh. Kau ngikutin Paulus, makanya saya bilang orang Kristen ini cuma mengenal Paulus, makanya diikutin. Bunda yang baik hati, Bunda yang baik hati. Ibu Bunda, tolong dengar penjelasan kami dulu. Kami berdasarkan firman Tuhan kami, Bunda. Yang mana Sesuai firman dengan- Tuhan yang mana? Yang mana firman Tuhan tuh yang mana? Coba. Kalau Roma Itu bukan yang- firman Tuhan. Roma itu tulisan-tulisan Paulus. Bunda, itulah Paulus firman Tuhan bukan kami. muridnya Yesus. Di dalam Kejadian sampai Wahyu itu dinyatakan satu Alkitab. Bagaimana yang 1 Korintus 7:19? Itu bukan ayat dari Tuhan. 1 Korintus 7:19. Berarti nih kita ambil kesimpulan ya Bang Nadine. Berarti antara satu ayat ke ayat yang lain itu bertentangan. Masa di Bible dibilang kitab suci terus bertentangan seperti itu? Gimana itu? Bunda, di dalam firman Tuhan kami semua ada perikopnya di atas. Semua ada perikopnya di atas. Jadi itu dari ayat perikopnya di atas kita akan baca dan renungkan di situ. Itu satu persatu, bukan kita mau baca dari Kejadian sampai Wahyu baru kita memberikan penjelasan begini. Setiap pembacaan itu berbicara tentang Setiap pasal maksudnya, nggak apa-apa setiap pasal. Sekarang pasalnya Anda jelaskan dulu sama saya. Anda kan Kristen, mengerti. Coba jelaskan ini dulu nih. Lukas 2:21 yang saya bilang Yesus itu berkitan, Yesus itu bersunat. Coba jelaskan dulu kalau memang saya salah. Kalau enggak dibantu Pak Dehe tuh, Pak Dehe juga bisa bantu tuh. kami orang Kristen memang tidak melakukan sunat fisiknya, tapi kami melakukan Kenapa? sunat hati. Di mana ajaran Yesus ada sunat hati itu? Di mana? Di dalam Ulangan 10 ayat 16 dan Roma 2 ayat 28 sampai 29. Kan saya udah bilang, Roma itu surat Paulus. Halo, Roma itu surat Paulus. Nggak bisa Anda pakai. Saya mau perkataan Yesus. Coba, saya mau perkataan Yesus yang menyatakan bahwa Anda tidak perlu bersunat. Semua yang semua yang tercatat di dalam Alkitab itu semua diilhamkan oleh Allah. Dari mana? Orang Paulus yang nulis kok Allah. Yang penting intinya Ajaran Paulus. saya secara pribadi saya Bang percaya Nadine, sama saya Bang Tuhan Nadine, saya, coba yaitu pelan-pelan, Yesus pelan-pelan. Kristus. Bang Nadine, pelan-pelan. Ajaran Paulus, hampir 90% ajaran Paulus itu bertolak belakang sama ajaran Yesus. Bagaimana Anda menjadikan ini pedoman? Mau saya buktikan lagi? Mau saya buktikan lagi? Oke. Silakan, Bu. Oke ya, saya bacain lagi ya. Galatia 2:16. Itu Paulus mengutuk Taurat. Sementara Yesus di Matius 5:17 sampai 20, Yesus tidak membatalkan ajaran Taurat. Itu gimana itu?
Itu 2 contoh. Oh, Ya, banyak lagi Tat nih, kalau dilanjutin kita sampai besok nggak Ibu kelar saya nih. jelaskan ya. Yesus sudah menggenapi seluruh maksud Allah itu dan menyatakan arti sejati hukum itu dan membawa manusia kepada keselamatan melalui dirinya. Sudah jelas, Dia Bu? dia ini ngikutin ini. Saya enggak ini deh, saya nggak bisa terusin Ustadz, biar Ustadz Loh, ini Alif kan atau memberikan- Ustadz kita kan Yusuf memberikan penjelasan. Enggak. Ini Anda masih nggak ngerti maksudnya saya, bahwa Paulus itu mengajarkan tidak sama dengan yang ajaran Yesus turunkan. Itu Anda nggak mau terima ininya. Coba Ustadz, apa kata-kata yang lebih pantas lagi untuk supaya dia Paulus mengerti itu utusan bahwa dari Tuhan Paulus Yesus itu ajarannya sebagai berbeda. seorang nabi. Gini aja, Bang siapa ini, Bang? Aku manggil siapa? Bang Nadine aja panggil. Bang Nadine ya. Bang, Siap. kan tadi Anda berkata, Anda bicara yang penting itu sekarang sunat hati. Berarti kan sunat hati itu kan kita tunduk patuh kan, membersihkan hati terhadap segala perintah Tuhan, bener nggak? Siap. Nah, Betul. kalau sekarang Tuhan memerintahkan agar dipotong kulit hatannya, kamu ikuti nggak? Ikut. Kalau Tuhan Ya. berkata, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus perintah untuk saya di saat ini. Nah iya kan, bukti orang disunat hatinya, dia memotong kulupnya, Bang. Tidak. Dia potong kulupnya. Kalau ketika ada perintah dipotong kulupnya, Bersihkan Anda tolak hatinya. yang perlu disunat Itu hatinya, bersihkan itu hatinya. menunjukkan Anda tidak sunat hati. Sunat hati itu kan menghilangkan kesombongan, mendengar firman Tuhan, mengikuti. Kan gitu. Makanya di dalam Yehezkiel Benar. itu dijelaskan. Ada datanya begini, Bang. Ini datanya Yehezkiel ya. Kalau saya buka, saya ribut muternya. Bahwa gini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, boleh lagi masuk ke dalam tempat kudusku. Yang setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang asing yang tidak disunat baik hati maupun kuncupnya itu nggak boleh masuk ke tempat Tuhan. Masuk ke tempat ibadah aja nggak boleh. Tunjukkan Jadi harus kitabnya. seimbang. Tunjukkan kitabnya, Pak. Oh, baik-baik. Saya bukain dulu ya. Sekalian aja nanti saya tampilkan semua. Siap. Oke, sebentar. Memang harus di ini, Agak- dia masih belum paham itu. Paham, Oke. Nanti saya bisa sekaligus saya kasih bantu dalil yang cocok buat iman Anda. Banyak. Ya. Biar nggak capek-capek. Bentar ya. Karena Kristen itu kan pakai Galatia 5 nomor 2. Bahwa Tidak kalau pakai kamu nomor, disunat, Pak. Kristus Galatia tidak 5 berguna. nomor Udah, 2. mendingan gak usah Kami disunat. kami di dalam pembacaan kami itu tidak pakai nomor ayat. Ini. Harus juga disamakan ayat kami, ayat. Dibaca, Bang. Dibaca. Seperti Ulangan 10 ayat 16. Ah, itu ayatnya yang kita baca. Begitu. Ini. Protes. Bukan nomor. Protes Nomor itu Tat. Ayat katanya ayat, bukan nomor, protes dia Tat. Iya. Sejak kapan Bang memangnya ada ayat di Alkitab tuh? Ini mau diajarin nanti lompat ini jadi kan lompat topik nanti. Makanya aduh, tapi ya udahlah, capek juga nanti Silakan, ngasih Pak. tahu kayak ginian. Ini Bang lanjut, baca Tat, nih. lanjut. Mana tadi abangnya? Mau saya bacain aja. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, boleh masuk dalam tempat kudusku. Surga tempat kudus, bait Allah tempat kudus. Kalau di bumi aja tempat ibadah nggak boleh masuk, apalagi ke surga. Makanya umat Islam itu ke masjid ibadah tuh bersunat. Tapi kami orang Kristen tidak. Ya kalau kalian ke gereja tidak bersunat, wajar, berarti bukan tempat kudus. Iya, itu kan untuk Muslim, tapi kalau kami orang Kristen Loh, tidak. untuk Muslim, ini dia masih paham. Bang, yang kita bacakan di sini semua dari Bibelmu, nggak ada urusan sama Muslim. Kita ini cuma memberitahu, mungkin Anda belum pernah baca, bahwa Ustadz Alif menjelaskan ini di Bibelmu, bukan nggak ada urusan sama Muslim, nggak ada urusan. Itu kan di tengah-tengah Nggak ada orang urusan, Israel Bang. waktu itu, tapi waktu sekarang ini kan kami tidak. Coba tanya sama Pak D itu. Tapi ada di DD. Bibelmu, bagaimana Anda mengatasinya? Ada di Bibel, masa beda-beda sih? Gimana sih? Tanya. Beda-beda dong berarti.
Bunda Mas, Mila hah? yang baik hati, Iya. tanya aja pada Pak Dehe. Iya, iya, Ya iya. tanya Apa itu Pak Dehe, abangku? coba Pak Dehe jelasin Pak Dehe biar kita diam dulu. Pak Dehe Tar, tolong biar aja jelaskan coba tentang pengen itu. tahu. Pak Di Dehe, mana Bunda? jelaskan Di yang ayat baik dan berapa? yang benar sesuai dengan firman Tuhan, Pak Dehe. Iya, di mana abangku? Biar saya jelaskan. Tanya pada Ustadz. Itu Ustadz udah ayat- menjelaskan tuh Yehezkel tuh Pak Dehe. Berapa Pak Ustaz? Yeskel 44 nomor 9. Enggak, tadi kan dia bilang buat kami itu sunat hati. Lah, ketika Tuhan perintahkan suruh sunat khatan enggak mau, berarti hatimu itu enggak bersunat. Ingat loh, sunat hati itu membuang kesombongan, membuang sifat angkuh, tunduk, patuh, taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan kita taat, itu sunat hati. Ketika Tuhan perintahkan sunat potong kulit hatanmu, itu lakukan. Itu menunjukkan orang itu disunat hatinya. Makanya Yesus itu taat kepada Tuhan, disunat dia. Berarti hatinya juga disunat. Yang menjalankannya. Iya tuh. Rambut yang aku. Dibacakan dulu kah? Pak Dehe. Ya silakan. Pak Dehe baca. Katanya orang Kristen. Jangan Mau- Kristen KTP. Ini satu, nanti saya bantu lagi datanya. Yehezekiel berapa Pak Ustaz? Ini Yeskel 44 nomor 9. Nanti pakai Yesaya juga ada. 4 ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jelas. Jelas ya. Dan di Kejadian 17 ayat 10 juga Diperkuat. Harus dibasmi. Iya, bahwa kata Allah, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Bahkan ayat 14, Allah berfirman, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus harus disunat. Karena kata Yesus, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Begitu abangku, siapa Ya. tadi namanya? Siap. Begitu. Saya percaya firman-Nya. Ya, saya percaya firman-Nya. Dan Tetapi pada zaman itu manusia-manusia yang tidak melakukannya itu yang tidak taat kepada firman Tuhan. Makanya tidak disunat. Iya kan? Lalu orang Kristen lalu apakah perintah Allah itu yang dia sampaikan kepada Abraham, apakah setelah Yesus itu sudah batal? Kalau sudah batal, di mana bunyi firman Tuhan itu bahwa setelah Yesus mati maka semua hukum Taurat itu batal? Coba jelaskan abang di mana itu. Iya, yang dibatalkan dan ini semua sudah menggenapi seluruh maksud Allah. Itu yang saya sampaikan, sudah menggenapi seluruh maksud Allah. Menyatakan arti sejati hukum itu. Ya, coba keluarkan coba keluarkan datanya di mana sudah menggenapinya. Coba dikeluarkan Baca datanya. itu di dalam firman Tuhan, semua tercatat di dalam situ. Iya, di Kalau mana, Anda Bang? tahu, Anda baca.
Dia nggak tahu apa-apa, Jelas. nyuruh kita yang baca. Iya. Tipu-tipu Anda yang kau, berkata, Nadine. Anda loh, karena Pade yang berkata baca. Iya, Dia sendiri nggak bisa nemu tuh. Catat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab itu sudah diilhamkan oleh Allah, dan kami akan mengikuti pengikut Kristus. Tuhan yang kami sujud dan menyembah itu hanya Iya, Tuhan. di mana di dalam Alkitab itu bahwa perkataan Allah sudah dibatalkan? Di mana itu? Kau orang Kristen, Coba kau baca. Iya, di mana? Di mana datanya? Kami Baca di dalam firman Tuhan. Kenapa Anda berkata begitu? Iya, Kau di itu- firman Tuhan yang kau di itu mana itu? antikristus. Coba keluarkan datanya. Kau Di mana antikristus. firman Tuhan itu? Kau yang antikristus, kau selalu menjatuhkan agama Kristen di dalam kehidupan. Tapi Tuhan Yesus selalu akan melenyapkan engkau di dalam muka bumi ini. Di mana saya menjatuhkan orang Kristen? Karena yang saya baca adalah di Bible. tidak. Di mana? Coba abang jelaskan. Kami punya Tuhan itu Tuhan yang selalu melindungi dan memberkati kami dan setiap saat dan waktu. Kami berpegang pada Tuhan Udahlah, Yesus. Tidak ada Ustadz. Tuhannya. Nggak nyambung, dia nggak nyambung, dia nggak Iya. punya data sama sekali ini, dia nggak bisa jelaskan. Saya Jadi mau jelaskan emosi semua begitu, sudah percuma, tercatat dalam percuma. firman Tuhan. Terus Ya saya mau sebutkan jelaskan firman bagaimana Tuhannya yang mana? Itu Pak Dehe Tuhan minta. kami itu Alkitab. Ya dan amin. Ya mana? Ya mana? Sebutkan. Bacakan nama kita. Ya. Ibu selalu membaca, Aduh. Ibu selalu mempelajari tentang Alkitab kami. Kami tidak pernah belajar Nadine, di mana? Iya. Di Parah mana di mana datanya kamu mengatakan itu? Coba di mana datanya biar kita baca. baca di dalam firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang mana? Coba sampaikan apa ayatnya, namanya, ayatnya berapa kita baca. Nah, coba baca dalam Ulangan 10 ayat 16, Ulangan 30 ayat 6. Iya, sebentar. Ulangan berapa? Ulangan 10 Ayat 16. ayat 16 kita baca. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Itu siapa yang mengatakan itu? Le Tuhan. Le kau yang sunat. Terus siapa yang sunat? Kau yang sunat. Kami tidak. Karena kami adalah sunat hati. Hati kami bersih. Itu yang kami dipakai oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda hati fisiknya, itu kami tidak tahu. Baca lagi Ulangan 30 ayat 6. Coba baca. Saya mau nanya nanti ya pada Heya sama dia, Bang Karisma ini. Silakan. Agak ini saya sih. Agak janggal. Lanjut Iya, dulu iya. pada He. Ya, Ulangan 6 pasal 30 ya Bang ya. Silakan. Pasal berapa Ulangan? Nah ini. Ulangan 30 ayat Nggak ada di 6. sini. Ulangan 6? Ya, Ulangan 30 ayat 6. Oh, Pakai pasal itu, makanya Anda tidak tahu firman Tuhan dan tidak tahu merenungkan firman Tuhan.